Pagi semuanya. Oke, teman sudah siap belajar? Siap, Bu. Baik, sebelum dimulai, Ibu akan buka salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang siapkan buku tulis kalian. Kita akan belajar mengenai pernikahan. Ada yang mau nikah nggak di sini? Abdul. Oke, siapa yang tahu apa itu pernikahan? Ada yang tahu nggak apa itu pernikahan? Tidak, Bu. Masa nggak tahu? Bapak dan Ibu, kalian nikah nggak? Kalau nggak nikah apa namanya? Bergabung. Oke. Sekarang perhatikan poin-poinnya. Ibu bakalan jelasin secara singkat tentang pernikahan. Nikah, kata nikahu atau pernikahan dalam bahasa Arab, nikah atau nikahu sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan menggunakan lafaz ijab qabul dalam pengertian luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Nah, jadi orang tua kalian termasuk ke dalam pernikahan atau tidak? Oke, yang kedua adalah hukum dan dalil. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, yang artinya, jika kamu tidak khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, dan demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, ada hukum pernikahan. Ada berapa hukum pernikahan? 5. Yang pertama ada Mubah. kedua Sunnah. ketiga Wajib. dan yang keempat Makruh. yang terakhir Haram. Nah, mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Jadi, nikah bisa mubah jika kita tidak terlalu tergesa-gesa dalam menikah. Misalnya kita masih mau berkarir atau melakukan hal-hal lain yang kita mau sendiri misalnya. Nah, yang kedua adalah sunnah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelesaikan kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu puasa untuk kawin, maka kawinlah, sebab kawin itu lebih puasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa tidak puasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga badannya." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, bagi yang sudah mampu atau sudah mapan secara finansial atau secara jiwanya, maka disunahkan untuk menikah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, yang ketiga adalah wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam
perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak terwujud. Jadi bagi yang sudah ngebet banget pengen kawin, harus kawin ya, jadi hukumnya wajib. Jangan sampai jangan sampai nanti buat malu orang tua ya, gara-gara gitu. Nah, dan keempat yaitu makruh. Jadi hukum ini berlaku bagi seorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyelesaikan kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam peraturan zina hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Untuk seorang yang mana nikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi keluarga. Ia diperintahkan untuk segera menikah. Jadi yang keempat ini, seseorang yang ingin menikah tapi belum cukup secara finansial untuk menghidupi anak orang, jangan nikah dulu ya, cukupkan dulu finansial kalian agar anak orang yang kalian nikahi tidak ikut susah. Kemudian terakhir adalah haram. Hukum ini berlaku bagi seorang yang menikah dengan tujuan menyakiti atau mempermainkan serta memeras hartanya. Jadi hukumnya haram jika kalian berniat untuk memeras harta seseorang. Oke, yang selanjutnya adalah rukun dan syarat sah. Jadi ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 saksi, kemudian ada ijab kabul. Nah, calon suaminya dengan syarat beragama Islam, benar-benar seseorang laki-laki. Kemudian menikah bukan karena paksaan, tidak beristri 4. Jadi yang udah 4 istri nggak boleh nikah lagi ya. Kemudian mengetahui bahwa calon istrinya bukanlah wanita yang haram dinikahi. Kemudian tidak sedang berihram haji atau umroh. Kemudian calon istri beragama Islam, benar-benar seorang perempuan, mendapat izin nikah dari walinya, bukan sebagai istri orang lain. Kemudian bukan sebagai mu'tadah, wanita yang sedang dalam masa iddah. Kemudian tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya, dilaknat suaminya karena tertidur zina. Kemudian atas kemauan sendiri, tidak sedang haji atau umroh. Kemudian wali, laki-laki beragama Islam, balik, berakal, merdeka, adil dan tidak sedang imram atau haji. Kemudian ada 2 saksi laki-laki, kemudian ada ijab kabul. Nah, dari penjelasan ibu tadi, adakah yang ingin bertanya? Apakah kalian sudah mengerti? Tidak. Coba tanya, apa yang tidak dimengerti? Kok diam? Udah ngerti dong berarti? Udah ngerti belum? Kalau nggak ngerti nggak bisa nih, kita lanjut. Apa syarat dan rukun buat menikah? Rukun buat menikah apa? Apa saja? Rukunnya loh, baru dijelasin tadi. Katanya udah ngerti. Apa-apa? Ada calon suami, ada calon Istri, terus ada wali, terus 2 saksi, ijab kabul. kalau kalian nikah nggak ada calon istri gimana?
Tidak jadi. Nah, hukum pernikahannya apa aja? Hukum pernikahannya apa aja? Ubah. Iya, terus? Ubah haram. Oke, ngerti kayaknya. Nah, sekarang kita bakal bermain peran. Kita cari dulu calon istri, calon suami, wali, terus jual saksi sama nanti ada kabulnya. Suami lagi. Ayo, siapa yang mau saksi? Apa ini? Tidur sama Sudah, Ale. Radit sama Abdul. Ya, cepat. Itu kasih bangkunya buat calon suami sama calon istri sama lain-lain. Angkat dulu. Jadi lari tinggi. Aman ya. Sama. Tiga. Ya. Dua, tiga. Dek. Saudara Abinaya Hansa bin Dede Supriyatna, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya Sutia Adriana binti Andre dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 10 kg emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sutia binti Andre dengan mahar dibayar tunai. Satu orang saksi. Sah. Itu bapak lagi. Cium benar. Kenang. Nah, udah ngerti bagaimana proses pernikahannya? Udah belum? Yang cowok udah tahu apa tadi lapas ijab kabulnya? Coba gimana? Yang bapaknya ngomong tadi gimana? Coba bareng-bareng. Saya nikahkan dan kawinkan engkau. Saya Wari. Coba Lala. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Raditya bin Sarif dengan betul lah dengan Maulidia Mawaddah binti Irgi dengan seperangkat alat sholat dan alat pancing dibayar tunai. Pancing. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus buat yang jawaban cowok calon suaminya gimana? Coba saudara Radit gimana? Apa tadi yang saya terima? Alat pancing. Saya terima nikah dan kawinnya Maulidia binti Irgi. Saya terima nikah dan kawinnya Maulidia Mawaddah binti Irgi dengan seperangkat alat sholat dan alat pancing dibayar tunai. Gitu ya? Kan alat sholat pancing sekilo kaku. Ya. Oke, sekarang Ibu mau tes pengetahuan kalian tentang pembelajaran tadi. Kita bakalan ada quiz. Sekarang buka HP kalian, Ibu kirim linknya. Ganti nama ya. Yang kedua siapa? Dibayar. Yang kedua siapa? Saya. Yang ketiga? Siapa yang ketiga? Nah, udah selesai kuisnya. Ada yang mau ditanyakan atau gimana nih? Waktu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ibu kasih hadiah deh. Tapi minggu depan. Oh, ya. Oke, karena waktu kita juga udah dikit. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.